Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam budaya, namo kebajikan. Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi di kelas TPN, terutama kelas kemerdekaan, kode kelas BKEM 1014, di mana pada pagi hari ini akan hadir 6 pembicara handal. Untuk kegiatan ini, kita akan bersama-sama berbagi praktik baik kebajikan. Nah, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa ditulis di kolom chatnya. Baik, untuk jelasnya, saya akan memanggil teman-teman saya. Kita kenalan satu-satu. Ibu Purwati, Bu Yungsi, Bu Septi, Bu Amalia, dan Bu Marisa. Sebenarnya masih satu lagi ada Pak Dedi, mungkin akan segera. Baik. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, tak lepas dari para sponsor dan pendukung. Sponsor pada kelas kemerdekaan ini ada sekolahmu, karirmu, Nusantaran, Wardah Inspiring Teacher, Nutrifood, Adaro, One Fine Sky. Kemudian didukung pula oleh komunitas guru belajar Nusantara, Ikatan Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, Sekolah Guru Indonesia, Komunitas Pengawas Belajar Lingkar Daerah Belajar, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dan tak lupa pula didukung oleh Yayasan Guru Belajar, Cerita Guru Belajar, Kampus Guru Cikal, serta Sekolah Merdeka Belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para pendukung, sponsor. Baik, untuk pemateri yang pertama, akan kami panggilkan Ibu Amalia. Oke, Ibu Amalia sudah siap ya? Silahkan mengenalkan diri dan juga langsung presentasi, nggih? Ya, baik, Saya Bu. izin share screen ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Baik, Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya ya di sini ya. Ya, kalau bisa mendengar dengan jelas, bisa di komen Bapak Ibu ya, di kolom komen. Oh ya, baik. Ada yang melalui YouTube ya, jadi dengarnya putus-putus katanya ya. Mudah-mudahan di teman-teman yang lain juga udah bisa dengar. Oke, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, di sini Bu Nurul saya minta langsung aja ya ke ini, ke PowerPoint-nya ya. Baik Bu Nurul, minta langsung ke PowerPoint ya.
PowerPoint-nya sudah ada belum ya di layar? Oh ya, ini ya. Ya. Makasih Bu Nurul ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin menyapa dulu ya kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Bu Amalia dari MAN 1 Palembang, Bapak Ibu. Ingin berbagi sharing tentang praktik baik yang sudah saya dan beberapa teman-teman lain di TPN ini lakukan ya di Wardah Inspiring Teacher. Di sini saya akan menampilkan praktik baik yang sudah saya lakukan yang judulnya adalah mudahnya belajar gravitasi Newton lewat video. Baik, slide berikutnya. Ya, saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nama saya di sini Amalia, biasa teman-teman di tempat kerja maupun anak-anak murid ya memanggil saya Bu Amel. Tempat tanggal lahir saya di sini 15 November 1980, kemudian pangkat pembina 4A, agama Islam, dan tempat tugas saya itu di MAN 1 Palembang di daerah Jakabaring. Jadi kalau ada kegiatan biasanya Sport City Bapak Ibu ya, nah itu di daerah Jakabaring, salah satunya ada tempat belajar yaitu MAN 1 Palembang. Ya, berikutnya Bu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kami awalnya ada keadaan ya bahwa setiap murid tuh sebenarnya pengen untuk mempelajari sesuatu dengan baik. Itu biasanya fitrahnya murid gitu ya. Jadi murid ingin memahami, kalau di pelajaran saya, di pelajaran fisika itu ingin memahami materi gravitasi dengan cara yang lebih mudah. Tapi ternyata ya pelajaran fisika dan pelajaran-pelajaran IPA khususnya ya MIPA khususnya itu sangat tergantung dari cara guru sebenarnya ya dan metode guru untuk mengajar. Nah, jadi di sini kalau di pelajaran saya, pelajaran fisika, itu gravitasi itu adalah sesuatu yang abstrak. Jadi tidak bisa dilihat gitu Bapak Ibu ya, tapi ada fenomenanya, ada yang disebabkannya seperti itu. Nah, jadi di sini pembelajaran fisika pada umumnya dan materi tentang gravitasi pada khususnya itu kebanyakan hanya didominasi oleh rumus. Ya, jadi kalau pelajaran fisika kan biasanya kalau guru masuk gitu ya, ngasih catatan gitu ya, ngasih penjelasan di depan, rumus semua gitu ya. Itu. Jadi belum apa-apa siswa biasanya sudah ketemu fisika gitu ya, ketemu rumus lagi gitu ya. Gitu. Padahal siswa itu pengen mengetahui sebenarnya apa sih guna dari belajar itu gitu ya, apa sih fenomena yang ada di menyebabkan atau disebabkan dari materi yang dipelajari tersebut seperti itu. Nah, jadi di sini diadakanlah kegiatan aksi gitu ya, dengan keseharian murid di kelas 10, sebenarnya juga di kelas 11 dan kelas 12 juga di tempat kami gitu ya. Itu yang kesemuanya itu adalah anak pinggiran karena di sini kami Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang itu letaknya di perbatasan antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin seperti itu. Nah, jadi di sini kebanyakan siswa yang masuk ya kalau enggak anak pinggiran kota, kalau enggak ya anak dari kampung gitu ya, yang dari Banyuasin yang bersekolah di tempat kami seperti itu. Nah, keseharian mereka ini suka menonton YouTube, suka melihat video gitu ya, mengakses video dari media sosial, Instagram, TikTok gitu ya. Kemudian yang lain-lain juga, Facebook seperti itu. Nah, jadi kalau melihat dari keseharian mereka, sepertinya akan baik kalau kita saya pribadi sebagai gurunya itu bisa membuat video fisika yang mampu menjelaskan tentang konsep-konsep hukum gravitasi Newton tadi. Jadi tidak hanya berupa rumus-rumus gitu ya, tapi juga ada simulasinya, ada
simulasinya, ada rumusnya, ada contoh soalnya, seperti itu. Dan saya sebagai gurunya itu muncul sebagai pemandu materi di video tersebut. Jadi ya mungkin di sini saya jelaskan sedikit tentang videonya Bapak Ibu ya. Jadi di sini video yang saya buat itu adalah video yang berupa deskriptif. Jadi video penjelasan seperti itu ya, sekitar 5 menit, kalau nggak salah 5 menit ya. Nah, jadi di video tersebut ada contoh soal, ada saya bagi 3 gitu ya, 3 adegan. Yang pertama itu penjelasan dulu, penjelasan tentang gaya gravitasi Newton itu apa sih, seperti itu. Nah, kemudian di adegan yang kedua ada contoh soalnya, contoh soal dari apa yang sudah dijelaskan di pertama tadi. Nah, kemudian di adegan yang ketiganya itu penjelasan tentang medan gravitasi, karena di sini sebenarnya di bab itu ada 4 besaran gitu ya, kalau dalam fisika itu 4 besaran yang perlu dijelaskan. Nah, di video yang pertama ini saya jelaskan dulu 2 besaran seperti itu. Nah, alat yang dipakai ya alat sederhana apa adanya gitu Bapak Ibu ya. Ada kamera HP gitu ya, kemudian animasi. Nah, animasi saya ambil tadi dari PHIT Simulation ya. Kemudian ada juga contoh soalnya. Nah, di sini saya sesuaikan dengan target pembelajaran dari kurikulum, yaitu murid tadi mampu memahami tentang hukum gravitasi Newton dan mengaplikasikan hukum gravitasi Newton itu tadi. Jadi ada aplikasinya seperti itu. Nah, kemudian di rancangan aktivitas yang akan dilakukan ketika pembelajaran itu saya harapkan adanya diskusi murid tentang hukum gravitasi Newton. Jadi diawali dengan adanya pertanyaan esensial, yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan benda-benda yang dilemparkan ke atas itu pasti akan jatuh ke bawah. Nah, itu dulu pertanyaannya. Nah, siswa banyak gitu yang menjawab, oke, rata-rata menjawab dengan benar karena adanya gravitasi. Tapi kemudian ketika ditanya berapa besar gravitasinya, nah rata-rata tidak tahu gitu ya, rata-rata mengatakan tidak tahu gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sana dengan video yang sudah dibuat tadi saya susun rencana pembelajarannya seperti ini. Jadi yang pertama itu guru memberikan ajakan untuk murid menyaksikan video dengan fokus. Jadi nonton dulu video. Jadi ada 3 adegan tadi dibagi per 3 gitu ya. Jadi nonton dulu, di adegan 1 nonton dulu. Nah, kemudian setelah selesai adegan 1, guru memberhentikan video dan kemudian meminta murid itu menulis definisi besaran yang sudah dijelaskan tadi apa, seperti itu. Dan kemudian menuliskan pertanyaan gitu ya, pertanyaan apa yang kira-kira akan ditanyakan dari itu, seperti itu. Nah, kemudian lanjut di adegan yang kedua sama juga menuliskan definisi dan apa yang mau ditanyakan, dan adegan ketiga juga sama seperti itu. Nah, selesai semua adegan, video diputar, guru kemudian minta muridnya berkelompok untuk proses inquiry tentang definisi besaran tadi dan perumusan yang dipakai. Nah, setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusinya dan kemudian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum gravitasi Newton. Seperti itu. Oke, lanjut Bu. Ya, nah ternyata dari sana tadi ada perubahan yang sangat signifikan yang saya lihat dari siswa gitu ya. Jadi biasanya saya memberi penugasan untuk murid itu biasanya ke pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi misalnya hari Senin nih ketemu, pertemuan berikutnya hari Kamis gitu ya. Nah, tapi di sini karena memakai video tadi, media yang mereka senang nonton gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka senangi, belum sampai 12 jam dari pembelajaran itu mereka sudah ada yang ngechat saya di HP gitu ya. Bu, saya mau kumpul tugasnya gitu ya. Sebagai guru ya saya sangat senang gitu ya, karena selama ini nggak ada yang mau ngumpul, belum apa-apa mau ngumpul gitu ya. Itu biasanya yang ada di pertemuan berikutnya, oke, bahkan ada yang telat pun banyak seperti itu. Nah, jadi dari sana saya lihat bahwa memang
dari menggunakan media yang mereka senangi, itu akan ada perubahan hasil belajar pada siswa yang tadinya kurang fokus gitu ya, kurang menarik, kurang suka gitu ya, itu sudah ada perubahannya. Ya gitu aja Bapak Ibu ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nurul ya. Terima kasih Bu Nurul. Ini dia bis kita lagi. Kita lihat bis lagi. Kita udah nyangkut banget nih. Nyangkut tadi kita blok aja. Ya, saya siapa ini? Lihat. Kemana? Kemana? Empat besaran gitu ya, kalau dalam fisika itu 4 besaran yang perlu dijelaskan. Nah di video yang empat besaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Yungsi Anasiro. Sekarang saya bekerja di SMK Negeri 2 Magetan, mengajar di jurusan multimedia. Kemudian pada hari ini saya akan menyampaikan praktik baik saya yang berjudul Praktikum Pembuatan Animasi Menggunakan Aplikasi Flipaclip. Yang perlu diketahui, praktikum animasi ini nanti diajarkan pada kelas 11, jurusan multimedia tentunya. Jadi karena ini masa pandemi, jadi guru juga harus pandai-pandai mencari solusi agar tujuan pembelajarannya tercapai. Yang pertama, untuk masalah di sini sudah saya jabarkan, siswa diharapkan bisa membuat animasi sederhana dengan menggunakan frame by frame, menggunakan PC. Kemudian karena ada pandemi ini, jadinya siswa tidak bisa ke sekolah. Itu masalah utama. Padahal esensi dari materi ini, siswa harus praktek, harus membuat animasi, dan itu harus ada produknya. Dan sebagian besar siswa di sekolah saya itu tidak memiliki laptop. Akhirnya, next Bu Nurul. Akhirnya saya berusaha untuk mencari bagaimana ini caranya siswa bisa membuat animasi tanpa harus ke sekolah dengan menggunakan peralatan seadanya. Sementara seperti yang dulu-dulu sebelum pandemi itu ada, software animasi itu tergolong software yang lumayan berat.
Bahkan di PC yang bukan untuk editing saja, itu kerjanya sudah lumayan berat ketika nanti akan render. Jadi saya mulai searching, browsing, bertanya-tanya kepada teman sejawat, bertanya kepada rekan guru di sekolah lain, itu kita itu gimana sih biar bisa membuat animasi. Anak-anak itu bisa membuat animasi, tapi di rumah saja. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah aplikasi yang namanya Flipaclip. Itu sebenarnya aplikasi yang berbayar. Jadi kita harus membayar sejumlah uang kalau ingin menggunakan yang full versionnya. Tapi untuk free ada free-nya, dan itu saya rasa itu sudah cukup untuk membuat animasi sederhana. Untuk animasi kompleks jelas itu tidak memungkinkan. Jadi fokusnya saya anak-anak buat animasi dulu. Kemudian setelah itu aksinya bagaimana cara penggunaan ini. Pertama, guru menyuruh dulu anak-anak untuk mendownload aplikasi Flipaclip ini. Setelah download, itu dipastikan dulu bagaimana kondisi HP-nya ketika digunakan untuk membuat animasi dulu. Jadi anak-anak download dulu, kemudian guru menjadwalkan, ada jadwal tertentu di jadwal pelajaran, itu guru menjadwalkan untuk pertemuan sinkron. Jadi di pertemuan sinkron ini nanti guru akan membahas dulu kenapa kita kok pakainya aplikasinya di HP bukan di PC. Karena alasan yang tadi, kalau kita menggunakan PC anak-anak harus ke sekolah dan tidak dimungkinkan anak-anak full di sekolah. Sementara tuntutan nanti di Dudika itu anak-anak harus bisa membuat animasi. Meskipun itu animasinya sederhana sekali. Jadi kita menggunakan aplikasi Flipaclip ini. Aplikasi ini bisa berbasis di Android. Jadi anak-anak, hampir semua anak seluruhnya itu sudah punya HP Android. Jadi mereka bisa menginstal aplikasi ini. Selain itu, aplikasi Flipaclip ini adalah aplikasi yang paling mirip dengan software animasi yang digunakan di sekolah. Mirip, cuma ya memang ada beberapa tool itu yang tidak ada, cuma masih bisa digunakan di Flipaclip. Setelah itu, ketika pertemuan sinkron, setelah guru memastikan anak-anak sudah install Flipaclip, kemudian guru mulai memperkenalkan dulu seperti apa sih aplikasi ini, kemudian mencari review-review dari tempat yang lain, kemudian cerita dulu dengan anak-anak, memancing dulu pengetahuan anak-anak, ada yang sudah pernah menggunakan Flipaclip dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah menggunakan itu, guru mempresentasikan. Jadi saya juga mendemokan seperti ini, tapi menggunakan HP saya. Bagaimana cara menggunakannya, fungsi tool-toolnya seperti apa. Jadi saya berikan contoh dulu kepada anak-anak. Nanti hari ini kita buat apa? Hari ini kita buat, misalkan ada objek yang berjalan. Berarti saya mencontohkan dulu dengan HP saya bagaimana membuat aplikasi objek berjalan. Kemudian setelah itu saya buka sesi pertanyaan. Kalau anak-anak ada yang bertanya, saya akan persilakan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan mengakhiri pertemuan sinkron. Setelah itu, pertemuan asinkron dilanjutkan. Jadi pertemuan asinkron ini nanti anak-anak tugas mandiri terjadwal. Jadi anak-anak mengerjakan animasi tadi sesuai dengan yang saya contohkan. Kemudian nanti misalkan anak-anak mengalami kendala, anak-anak bisa menghubungi saya di grup WA yang sudah saya buat. Kemudian bisa bisa konsultasi secara mandiri ataupun berkelompok. Setelah itu saya lakukan, ternyata di pertemuan selanjutnya itu anak-anak kebanyakan sudah mengumpulkan hasil animasinya meskipun itu sangat sederhana sekali. Jadi anak-anak cenderung lebih excited kalau bekerja dengan HP-nya masing-masing. Karena HP itu sesuatu yang tidak terpisahkan juga dari anak-anak zaman sekarang ini. Jadi tujuan pembelajaran saya minimal tercapai. Anak-anak bisa memiliki animasi sederhana sekali, tapi itu sudah jadi produk, sudah bisa dipamerkan untuk pameran karya. Jadi next Bu Nurul. Di pameran karya ini nanti saya akan menunjukkan ini hasil anak-anak. Beberapa anak-anak saya menggunakan aplikasi Flipaclip.
Durasinya juga tidak lama Bapak Ibu, hanya 1 menit itu enggak sampai. Karena kasihan juga nanti ketika kita ngekspor ke videonya. Next Bu Nurul. Kemudian ini yang kedua juga karyanya yang kedua. Kemudian yang ketiga, silakan next Bu Nurul. Jadi ini yang ketiga. Jadi minimal anak-anak sudah bisa membuat objek yang sederhana. Mereka membuat objek roket ini, saya tadi mencontohkan. Kemudian anak-anak belajar sendiri, membuat sendiri, dan ternyata anak-anak lebih suka ketika saya tanya, mereka lebih paham. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sampaian materinya narasumber 1 dan narasumber 2 cukup menginspirasi. Semuanya merdeka belajar berpusat pada murid. Nah, apakah pembicara selanjutnya juga demikian? Mari kita simak paparan selanjutnya, ada Ibu Septi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Ibu, slide-nya belum muncul ya? Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Septi Nurayalis. Saya guru SMA mengajar mata pelajaran biologi dan saya mengajar di SMA Talenta di Kabupaten Bandung. Baik, untuk pertemuan pertama ya, pertemuan pertama saya di TPN ini, saya akan menjelaskan ya media pop-up untuk pembelajaran ya. Jadi ini sedikit berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas bersama anak-anak. Oke, silakan lanjut Bu. Oke, baik. Bapak Ibu semua, sebagai awal apa sih yang memicu saya untuk membuat tugas media pop-up ini? Ya, karena datangnya pandemi itu tidak diundang ya. Penyebaran wabah virus corona menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya, termasuk ke Indonesia. Karena adanya pandemi ini, terjadi perubahan yang sangat signifikan hampir di semua sektor, termasuk bidang pendidikan, gitu ya. Pada akhirnya, guru dan murid itu harus mengalami perbedaan kondisi belajar ya, yang awalnya harus tatap muka di kelas, tapi berubah secara drastis gitu. Semuanya dilakukan secara online atau daring gitu ya. Oleh karena itu mau tidak mau entah guru, entah murid itu harus bisa beradaptasi dalam waktu singkat gitu. Baik, boleh dilanjut Ibu? Ya, karena awal permasalahan tadi ya, jadi muncul tantangan bagi saya, terutama mengajar biologi secara daring itu tantangan yang besar ya bagi saya, karena biologi itu syarat akan praktikum gitu ya. Saya selalu upayakan kepada anak-anak apabila memang ada KD-KD yang bisa ditarik gitu, ada praktikumnya, kita coba praktikum ya, karena saya ingin sekali memberikan pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar. Belajar itu bukan hanya sebatas dari konsep saja, tapi kita itu harus memberikan anak-anak pemahaman dari konteks, gitu ya, pengalaman. Nah, karena tantangan itu, ya, jadi memicu saya untuk lebih semangat belajar kreativitas untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan profil murid gitu ya. Kita tahu sendiri profil murid itu beragam Bapak Ibu ya, tidak bisa disamaratakan baik dari sarana dan prasarana mereka di rumah yang menunjang pembelajaran gitu. Nah, lalu apa yang saya lakukan gitu? Karena adanya tadi ya, masalah tadi gitu. Nah, terus menilai adanya kurang antusiasme murid
pada materi keanekaragaman hayati, ini materi kelas 10 Bapak Ibu ya. Nah, saya menilai antusiasme anak itu kurang gitu. Terasanya setelah beres gitu ya materinya, ya sudah lewat begitu saja. Makanya saya berinisiatif memberikan tugas berupa media pop-up kepada anak-anak gitu. Media pop-up itu apa sih Bu? Gitu ya. Media pop-up itu media yang memiliki unsur 3 dimensi ya, Bapak Ibu semua gitu. Jadi anak-anak diberikan tugas untuk dapat membuat karya ini sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing gitu ya, dan memberikan efek ini ya, gerakan dan visualisasi sehingga memungkinkan anak bisa lebih paham akan konsep yang sedang dipelajari gitu. Terus media pop-up yang dipilih itu dari apa sih Bu gitu? Dari spesies langka, boleh hewan atau tumbuhan yang jumlahnya sudah sedikit dan perlu dikonservasi gitu. Jadi tujuan pembelajaran saya, anak-anak itu harus paham gitu ya, harus paham spesies apa saja sih yang perlu kita lindungi gitu ya. Lebih kepada apa? Meningkatkan apa ya? Anak untuk cinta terhadap lingkungan ya, terhadap keanekaragaman hayati terutama di negaranya sendiri gitu. Baik, terima kasih Ibu, boleh dilanjut. Oke. Nah, dari yang tadi saya sampaikan, lalu apa sih yang didapat setelah anak-anak diberikan tugas media pop-up ini gitu ya. Saya kira media ini tuh sudah cukup baik gitu ya, saya rancang gitu ya, tapi pada apa ya, realnya gitu, praktiknya tetap saja mungkin ada kendala-kendala kecil gitu ya. Tidak semua bakat dan minat anak itu sama Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada yang chat gitu, Bu, gimana kalau misalkan saya hanya bisa seperti ini gitu ya, tidak bisa memunculkan 3 dimensi dengan baik, tidak apa-apa gitu ya. Jadi di sini saya belajar banyak bahwa personalisasi tugas itu sangat perlu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru tidak boleh strict ya, tetap harus fleksibel karena memang profil murid itu yang harus kita utamakan gitu. Yang penting apa? Tujuannya tercapai. Anak mendapatkan sesuatu saat kita memberikan pembelajaran tersebut gitu ya. Oke, perubahan lain apa sih gitu? Antusiasme anak gitu ya. Jadi sampai malam saja saya bisa melayani chat anak-anak, Bu, ini saya udah progresnya sampai sini, bagaimana? Kayak apalagi Bu yang kurang gitu ya. Luar biasa sekali antusiasmenya sangat tinggi gitu ya. Harapannya sih bukan hanya sebatas medianya, tapi tadi tujuannya anak-anak paham ya. Kita semua harus cinta lingkungan ya. Apa yang ada harus kita lestarikan gitu. Dan terutama komunikasi guru dengan murid itu terjalan lebih baik ya. Karena adanya tugas ini, jadi komunikasinya lebih intens ya, bukan hanya sebatas jam belajar tapi bisa sampai malam gitu. Tapi ini luar biasa, pengalaman baru dan apa ya, membuat saya lebih semangat ngajar di kelas. Oke, terima kasih Ibu, boleh dilanjut. Nah, Bapak Ibu semua, ini contoh karya dari anak-anak saya. Untuk yang pertama, ini ada media pop-up bunga rafflesia. Jadi anaknya milih satu, saya bebaskan memilih boleh apa saja, karena itu esensi merdeka belajar ya. Jadi boleh silahkan. Nah ini anaknya kebetulan memang memilih rafflesia ya. Ini fotonya bukan hanya memunculkan gambar saja, tapi dari situ mungkin Bapak Ibu lihat ya, di situ ada keterangan mengenai rafflesia arnoldi ini, dia berapa sih jumlah yang tersisa, untuk penangkarannya seperti apa, ya, mengapa jumlahnya berkurang, gitu. Jadi paham gitu ya, apa yang mereka bahas dan apa yang mereka tampilkan mereka paham gitu. Baik Ibu, apa boleh diputar video pembuatannya? Oke, baik Bapak Ibu, ini saya munculkan satu. Jadi saya berikan rubrik penilaian kalau anak-anak bisa membuat medianya dengan baik sampai sesuai rubrik yang saya minta, saya kasihnya full 90. Tapi kalau Anda bisa bikin full dengan video pembuatannya, Ibu berikan plus 10 poin. Jadi diberikan poin 100, walaupun ini tugasnya keterampilan. Nah, ini ada beberapa yang mengumpulkan dan memang luar biasa mereka upload di YouTube juga. Ini prosesnya Bapak Ibu ya.
mulai dari awal anak-anak juga browsing gitu ya, anak-anak mencari ya, mereka literate gitu, nyari bahan, terus siapin presentasinya seperti ini ya. Oke, mereka gambar dan mereka cerita, iya Bu, saya menghabiskan berjam-jam untuk bikin ini katanya. Tapi saya senang Bu, saya puas katanya. Hasil saya luar biasa kata dia. Ya, dan saya juga mengapresiasi. Bahkan saya munculkan di media sosial saya pribadi dan media sosial sekolah gitu ya. Oke, baik seperti ini. Sampai nanti akhirnya jadi ya medianya itu dapat dibuka ya dan bergerak gitu. Pentingnya kenapa Bapak Ibu membuat media seperti ini ya, yang tadi memunculkan antusiasme anak untuk belajar. Jadi belajar itu nggak membosankan gitu ya. Kalau hanya baca, saya yakin anak-anak bisa buka semua platform gitu ya. Ruang guru, banyak mungkin sekolahmu gitu. Tapi apa yang tidak mereka dapat ya, dan apa yang mereka hanya bisa dapatkan dari guru gitu. Baik, boleh dipercepat mungkin Bu, takut teman yang lain ini. Oke, nah ini Bapak Ibu sampai jadi ya. Jadi prosesnya seperti tadi, anak-anak mencari bahan, oke, mengumpulkan bahan kertas ya semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat di situ ada materi-materi yang mereka munculkan itu tentang raflesianya gitu ya. Jadi apa yang didapat mereka paham, bukan hanya sebatas ya sudah tugas beres Bu gitu, bukan itu. Gitu. Baik. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Ibu. Semoga kita semua sebagai seorang guru tetap semangat untuk bisa belajar, melakukan perubahan di kelas, bukan hanya memberikan pendidikan untuk menyiapkan mereka ke dunia kerja gitu ya, tapi yang terpenting itu makna dalam pembelajaran terutama kehidupan. Terima kasih banyak Ya, semuanya. Hatur nuhun, terima Ibu. kasih Bu Septi, cukup menginspirasi. Oke, ya, oke, terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Kita menuju Ibu Purwati ya. Bu Purwati, silahkan tampil ke panggung. Apa kabar Ibu? Siap ya? Baik. Ya, terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Ya, baik. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara. Dan salam hormat kepada seluruh jajaran panitia WIT 2021 dan TPN 8. Perkenalkan, nama saya Purwati Ida Maningsih, panggilan saya Ibu Ida. Saya berasal dari Yogyakarta dan saya mengajar di Madrasah Aliyah Yayasan Masitoh Gamping Sleman, Yogyakarta. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak, Ibu guru, di sini saya bangga sekali menjadi salah satu pembicara di event Megah TPN 8. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan sedikit pengalaman praktik baik saya melalui kelas kemerdekaan ini. Saya memilih media lagu untuk pembelajaran praktek baik saya. Nah, untuk pemaparan kali ini saya akan beri judul yaitu menghafal dengan lagu. Bapak Ibu, ada beberapa metode atau cara yang dilakukan oleh guru dalam memberi sebuah pelajaran, memberikan pelajaran agar apa yang diajarkan kepada siswa itu mudah dipahami. Kontribusi lagu yaitu musik dan lirik di dalam pengembangan kognitif, khususnya keterampilan menyimak, itu sebagai bagian dari keterampilan berbahasa. Sejak lama musik diyakini sebagai media yang bermanfaat sebagai latar dalam perkembangan kognitif siswa karena membangun suasana yang menyenangkan di dalam proses belajar. Namun sesungguhnya
Oke, Bapak Ibu yang hadir di YouTube channel, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Bu Purwatinya sedikit ada kendala. Baik, saya menuju ke Bu Merisa, siap ya? Oke, Bu Merisa, halo, Bu Merisa, siap Ibu? Oke, Siap, Bu. Baik, terima kasih Bu Nurul. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan atas kesempatan hari ini saya diizinkan untuk berbagi praktik baik tentang media aplikasi yang digunakan untuk media pembelajaran. Mohon maaf Bu Nurul, apakah screen saya sudah keluar? Oke, baik, saya lanjut ya. Perkenalkan, saya Meirisa Anggriani, saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Kapuas Hilir. Mohon maaf. Baik. Saya Meirisa Anggriani, saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di sini saya ingin membagikan bagaimana kendala dan bagaimana cara mengatasi untuk pembelajaran agama. Di mana dalam pembelajaran agama itu pasti 4 KI itu semuanya dinilai dan ada nilai-nilai kehidupan serta norma yang harus diberikan, disampaikan kepada peserta didik kita. Sejak pandemi COVID-19 ini melanda lebih dari 1,5 tahun di dunia, terutama juga terkhusus di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kemdikbud itu mewajibkan untuk tiap sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh, baik secara luring maupun daring. Nah, tidak terkecuali pula di kelas saya, di mana saya harus bisa memfasiliti murid-murid saya, peserta didik saya, dalam menerima, memahami, serta mendapatkan praktik baik bagaimana nilai-nilai kehidupan dan norma kehidupan yang baik. Supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik, tentu saja harus bisa memberikan media ajar yang bisa mengena untuk peserta didik. Nah, namun tantangan yang dihadapi ini selain pembelajaran secara jarak jauh, peserta didik juga memiliki kendala di mana di kabupaten saya, terutama di sekolah saya, orang tua peserta didik saya itu memiliki orang tua yang rata-rata sebagai petani. Mereka berladang ataupun berkebun. Dan juga kendala lain adalah di mana kuota internet dari para peserta didik ini yang kurang mumpuni. Meskipun semua peserta didik kita itu sudah memiliki HP Android. Nah, untuk itu menjawab tantangan ini, guru harus bisa melakukan pendekatan secara kontekstual, di mana hanya berkhotbah saja menggunakan sinkronus atau menggunakan Zoom meeting, virtual meeting, ataupun menggunakan Google Meet, itu sepertinya kurang bisa masuk. Karena itu peserta didik tidak ada yang seluruhnya bisa untuk melakukan pembelajaran secara sinkronus, itu melalui virtual meeting. Nah, untuk itu kita melaksanakan pembelajaran dengan asinkronus. Nah, di sini saya memanfaatkan beberapa
aplikasi yang saya bisa gunakan untuk membuat satu video yang kemudian saya bisa upload, yaitu dengan durasi kurang lebih mungkin 3 sampai 5 menit. Nah, dengan media aplikasi ini saya membuat video kartun yang menyerupai yang konsepnya, temanya itu sama dengan kehidupan remaja masa kini. Nah, saya menggunakan aplikasi yang pertama adalah Plotagon. Plotagon merupakan aplikasi untuk membuat video dan karakter animasi yang bisa kita atur sendiri karakternya. Nah, di sini contoh yang sebelah kiri adalah hasil dari aplikasi Plotagon itu tadi. Kemudian untuk proses editing, yaitu untuk mengganti background-nya, di Plotagon saya menggunakan green screen, ya. Kemudian untuk mengganti background-nya itu yang sesuai lah, hampir sama lah, serupa dengan keadaan yang ada di daerah saya menggunakan Canva. Di sini karena Canva saya bisa gunakan secara mobile, maksudnya di mana saja saya berada, saya bisa melakukan editing, mengganti background-nya. Jadi saya menggunakan Canva untuk mengganti background yang sesuai, dan dengan Canva pun saya bisa memasukkan beberapa karakter kartun yang saya inginkan. Nah, misalkan di Plotagon saya bikin 1 atau 2 kartun, karena tidak bisa lebih dari itu, kemudian saya kemudian saya masukkan ke Canva dengan menggunakan beberapa karakter yang bisa saya masukkan. Kemudian saya menggunakan aplikasi PowerPoint. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint 2010 yang ada saya miliki di PC saya. Di situ saya memasukkan teks. Nah, di video kartun saya ini saya menggunakan bahasa daerah atau bahasa penyampaian hari-hari di anak-anak didik saya di sini di Kabupaten Kapuas. Jadi di video ini saya menggunakan dubbing suara bahasa Dayak Ngaju. Begitu. Jadi nanti bagi mereka yang menonton video ini tidak terlalu mengerti atau tidak mengerti bahasa Dayak Ngaju, jadi saya menggunakan proses memasukkan teks itu dengan Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya untuk aplikasi editing video, jadi nanti setelah saya membuat di Plotagon, saya masukkan beberapa karakter, kemudian background-nya saya ganti, lalu saya masukkan teks untuk teks di video saya menggunakan 2 aplikasi untuk editing video. Jadi setiap slide, setiap skin tadi saya masukkan di aplikasi editing video. Kenapa saya menggunakan 2 di sini? Karena pertama, jika saya ada kegiatan lain yang tidak bisa mewajibkan saya untuk duduk diam di depan komputer, melakukan kegiatan lain atau sambil jalan, saya menggunakan aplikasi mobile di HP Android, yaitu menggunakan KineMaster. Di sini saya menggunakan KineMaster Pro. Di sini saya melakukan editing, saya menambahkan suara atau background juga untuk membuat lebih dramatis lagi video kartun saya. Atau kalau saya duduk PC atau di depan laptop, saya menggunakan aplikasi Filmora. Begitu. Semuanya sama dalam proses editing, jadi setiap skin itu saya gabung-gabungkan, jadikan satu, saya tambahkan background, kemudian saya tambahkan intro. Jadi nanti terlihat lebih menarik. Nah, kemudian setelah video saya selesai, saya masukkan video saya ke channel YouTube saya. Begitu. Jadi link channel YouTube saya tadi saya masukkan ke Google Classroom. Nah, di sini pembelajaran asinkronus itu kami lakukan di kelas pendidikan agama Kristen menggunakan Google Classroom, dan kita sudah menggunakan terutama untuk akun Belajar ID. Jadi bisa membuka secara offline untuk sekarang ini ya, Google Classroom. Nah, di sini saya masukkan materi video saya. Materi video ini dari awal sampai akhir itu sudah ada konteks bagaimana memulai pembelajaran, bagaimana beribadah di awalnya untuk video itu, kemudian masuk ke pendalaman materi. Jadi dalam pendalaman materi ini misalkan ada 1 atau 2 bab begitu yang harus dijelaskan yang berkaitan dengan bagaimana bersikap dewasa dalam Kristus, itu masuk semua di situ. Jadi setelah kita menggunakan
media aplikasi ini sebagai media pembelajaran, di situ peserta didik saya menjadi lebih antusias, mereka menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar agama Kristen. Jadi, pembelajaran agama yang biasanya hanya khotbah, yang biasanya hanya ceramah, itu bisa, mereka dapatkan dengan media aplikasi terutama video kartun yang, hampir tema atau konsepnya itu seperti kehidupan remaja sehari-hari. Jadi di situ bisa masuk nilai-nilai kehidupan, norma kehidupan yang baik dan yang tidak, dan yang apa yang harus mereka ikuti dan yang tidak boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan refleksi ini, guru menjadi lebih termotivasi lagi untuk memberikan inovasi terbaru bagaimana cara mengajar yang baik kepada peserta, didik. Demikian. Oke, Demikian Bu makasih Bu Nadia, Merisa. terima kasih. Baik Bu Merisa, terima kasih sudah berbagi praktik baiknya. Silahkan untuk teman lainnya kami panggil Pak Dedi ya, siap ya? Halo Pak Dedi? Siap? Siap. Oke, silakan Pak pemaparannya. Terima kasih. Kedengaran suara saya Bu Nurul? Halo? Kedengaran suara saya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Dedi Setiawan. Dipercayakan mengajar di SMK Negeri 7 Pinrang, Sulawesi Selatan. Untuk hari ini saya akan mencoba berbagi cerita tentang bagaimana penyelarasan kurikulum yang berstandar Dudika di SMK. Baik Bapak Ibu, next. Ini bermula dari kegiatan praktek kerja lapangan di SMK. Jadi siswa menyampaikan kepada guru bahwa apa yang dilakukan di tempat PKL agak berbeda atau tidak sama dengan yang didapatkan di sekolah. Ada perbedaan kompetensi yang dipelajari dan lain-lain. Anggaplah misalnya anak-anak PKL tidak melakukan kerja-kerja yang kompetensi yang dipelajari di sekolah. Nah, sehingga kita memahami bahwa dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri itu adalah user alumni dari SMK, sehingga alumni harus mempunyai kompetensi yang berstandar Dudika. Baik. Nah, next, Bu Nurul, tantangannya adalah karena ada ketimpangan antara kompetensi, budaya, serta keterampilan yang dipelajari antara di sekolah dengan di dunia kerja sebagai user, maka kita mencoba untuk membuat sebuah praktik atau sebuah usaha, yaitu bagaimana kita menyelaraskan kompetensi atau kompetensi budaya yang ada di Duka dengan yang dipelajari siswa di SMK. Nah, jadi konsepnya ada kurikulum, kemudian kompetensi kerja dan budaya kerja di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Bersama dengan kurikulum SMK itu dilakukan penyelarasan. Baik, apa yang dimaksud dengan penyelarasan? Penyelarasan itu bagaimana kita menyesuaikan kurikulum SMK dan dengan tuntutan IDUKA, baik sesuai dengan kompetensi dan budaya kerja. Nah,
Tujuannya apa? Untuk agar kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan budaya etos kerja yang berlaku di Duka, sehingga lulusan SMK yang dari beberapa tahun ini selalu dianggap sebagai penyumbang pengangguran terbanyak, itu bisa diserap di Dudika. Lulusan kita diharapkan memiliki kompetensi dan budaya atau etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan Duka. Next, Bu. Berikutnya, baik, bagaimana sebenarnya konsep penyelarasan kurikulum? Jadi ini kami menyampaikan bahwa di SMK Sekolah Kejuruan itu memiliki kemerdekaan untuk menyusun kurikulumnya sendiri bersama dengan industri, membicarakan agar ada konektivitas, ada penyamaan kompetensi. Jadi apalagi di kurikulum pusat SMK Pusat Keunggulan itu kita hanya diberikan capaian pembelajaran oleh pemerintah dan tugas sekolah untuk membuat konsentrasi mau dibawa kemana kompetensi atau skill daripada siswa. Jadi konsepnya adalah kami melakukan kurikulum SMK, kemudian baik satu rombel mempelajari kompetensi, kemudian tiap siswa belajar kompetensi sesuai dengan kecenderungan siswa. Kemudian kurikulum di Duka menggunakan ada beberapa opsi untuk penyelarasan, bisa menggunakan kurikulum Iduka. Jadi anggaplah misalnya perusahaan atau industri mempunyai kurikulum atau kompetensi di bidang usahanya, bisa juga ditambahkan, bisa juga dimodifikasi kurikulumnya sesuai dengan Iduka, dan bisa juga menggunakan kurikulum SMK. Jadi ada 4 cara bagaimana kita menyelaraskan kurikulum di SMK. Konsepnya adalah Iduka bersama sekolah menganalisis KD SMK dan KD Iduka, kemudian menentukan KD yang digunakan, kemudian dari KD itu kita analisis indeks IPK-nya, kemudian menentukan IPK dan menganalisis penyesuaian. Oke, next. Nah, setelah kami terapkan dari tahun 2020, karena sekolah kami menjadi Center of Excellence dan tahun ini menjadi pusat keunggulan, setelah kita menerapkan, kita evaluasi ternyata untuk bagaimana kita menjodohkan pengetahuan dan keterampilan yang siswa pelajari di sekolah dengan dunia industri, sehingga pembelajaran kita itu tepat guna. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu sama persis. Jadi ada link and match. Anggaplah misalnya pembelajaran desain. Jadi siswa peralatannya ada di sekolah, kalau tidak ada berarti belajar di Duka. Jadi kita analisis KD-KD pembelajaran yang bisa kita pelajari di sekolah dan bisa pelajari di dunia usaha. Nah, dengan kunci penyelarasan kurikulum, kita bisa melakukan, ada peningkatan dari indeks yang kami lakukan di manajemen mutu kami, ada peningkatan penyerapan tenaga kerja alumni kami di dunia usaha, dunia industri, baik berwirausaha, bekerja maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, saya kira sekian penyampaiannya Bu Nurul terkait praktik bagaimana penyelarasan kurikulum di sekolah kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi, cukup menginspirasi ya, penyelarasan kurikulum, itu kata kuncinya. Baik, untuk Bu Purwati yang tadi terlempar, 5 menit ya Ibu ya, nanti cukup dipaparkan aksinya aja. Langsung Bu ininya apanya PPT-nya aja. Tadi mohon maaf tadi saya sempat terlempar gitu. Nah, akan saya teruskan di sini, saya langsung ke aksi.
Pembelajaran cerpen yang saya ajarkan terkadang susah dipahami oleh siswa kami. Ada beberapa materi yang mau tidak mau siswa tersebut itu harus menghafal, terutama di dalam menghafal unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerpen seperti itu. Nah, untuk memudahkan siswa saat menulis cerpen itu dengan mudah, lalu saya mengajarkan siswa menghafal materi pelajaran itu dengan menyanyikan sebuah lagu seperti itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengubah lagu seperti itu. Nah, serta siswa tidak menjadi jenuh di dalam belajar membuat cerpen. Lalu saya mencari lagu yang sesuai dengan kesenangan siswa SMA yang notabene itu mereka adalah para remaja. Lagu berbahasa Jawa yang sedang tren dan hit dalam praktek pagi ini, saya memilih lagunya Denny Caknan yang berjudul Mendung Tanpa Udan. Lirik lagu tersebut saya ubah menjadi lirik lagu 6 unsur intrinsik di dalam cerpen. Ternyata pemilihan lagu ini pas dengan irama lagu yang bernada riang dan penuh semangat. Nah, berikut lirik lagu asli dari Caknan dan lirik lagu yang sudah saya ubah. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri ini adalah lirik lagunya Caknan Mendung Tanpa Udan, dan yang sebelah kanan itu adalah gubahan lirik yang sudah saya gubah, yaitu yang beri saya judul 6 unsur intrinsik dalam cerpen. Bapak Ibu izinkan saya menyanyikan, mudah-mudahan berkenan. Seperti ini. Awake dhewe duwe bayangan sesok yen wis waya omah-omahan, aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, kowe karo aku wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Nah, itu lagu asli, gubahan saya seperti ini. 6 unsur intrinsik dalam cerpen, 1 tema, 2 penokohan, 3 alur cerita, 4 latar cerita, 5 sudut pandang penulis, 6 amanat dan pesan moral. Itulah unsur intrinsik di dalam cerpen. Next, Ibu Nurul. Nah, itu tadi lagu gubahan saya. Alhamdulillah, tak disangka respon siswa itu sangat bagus. Siswa senang dan semangat belajar dengan menyanyi lagu kesukaan yang sudah saya gubah liriknya. Siswa menjadi mudah menghafal 6 unsur intrinsik. Siswa tidak kesulitan dalam menyanyikan karena mereka sudah familiar dengan irama lagu tersebut. Hanya mengulang 3-4 kali siswa hafal. Nah, ini Bapak Ibu saat saya mengajarkan di kelas seperti ini, ada foto 1 dan 2. Yang kedua, Ibu. Nah, ini yang kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, saya paparkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu barokah saya. Mohon maaf apabila dalam bersamai Bapak Ibu banyak salah tutur kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Purwati. Mohon maaf ya tadi terpental. Ini saya ingin menghadirkan semua narasumber kita yang keren-keren. Oke, Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara ini, kita dadah dulu nih pada semua. Ya, terima kasih kepada narasumber. Mohon maaf kalau waktunya kurang ya. Nanti kapan-kapan kita bisa berbagi lagi. Mungkin dari Bu Purwati tadi ada IG-nya ya. Bisa di-follow IG-nya Bu Purwati. Disebutkan Bu, apa nama IG-nya? Oh iya, Pur Idaman, Pur_Idaman. Iya, Facebook-nya juga ada kan tadi Bu ya? Ada. Terlihat di layar tadi ya. Oke, kemudian Bu Merisa silahkan. Nanti kalau ada teman-teman mau japri-japrian, follow medsosnya di mana Ibu? Siap Ibu, siap. Pak Dedi mungkin?
Mau menyampaikan IG-nya di mana nih kalau teman-teman mau japri berbagi praktek baiknya? Saya di Dedi under Setiawan under Snowball, Bu, kalau di saya. Oke. Nanti Pokoknya nanti namanya Pak Dedi Setiawan ada ya, di Facebook ada, di IG ada. ada. Oke, siap-siap. Siap, Bu Ketika Nurul. GBN mana Pak? Tadi. KGBN Pinrang. Oke, Pinrang. Tadi itu Pak disapa sama Pak Ari di YouTube. Say hello Pak Ari, Pak. Oh ya. Kemudian iya, Bu Yungsi silahkan. Yang mau follow saya atau follow back, nanti saya follow back, silakan di @anaziro saja. Oke, siap-siap Ibu. Ada Facebook, Twitter, semuanya ada, IG ada. Wow, iya. Ini para guru yang inspirasi tentunya punya media sosial banyak ya, harus itu. Karena menginspirasi itu tadi, menyebarkan kebaikannya. Oke, yang terakhir Bu Amalia, silahkan. Bu Amalinya suaranya kurang keras. Mic-nya off, Bu. Bu Iya, Amalia iya. mic-nya off. Unmute itu. Ya, silakan Ibu. Ya Ibu, wah terlempar ya. Udah kalau gitu nanti Bapak Ibu bisa cari Bu Amalia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada kelas kemerdekaan. Semoga kebaikan yang kita sebarkan bisa menular kepada seluruh guru Nusantara ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ajak teman-temannya kalau ingin mengikuti kelas kemerdekaan, siaran YouTube ulangnya atau masuk ke kelas TPN silahkan. Izin untuk remove ke belakang layar. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir di channel YouTube. Ada Pak Ari tadi diintip sama Pak Ari, ada yang dari mana ya, jauh-jauh, kayaknya seluruh Nusantara hadir lengkap di sini. Iya, ada, wow ya, dari beberapa daerah. Nah, Bapak Ibu, jika kegiatan ini menginspirasi Bapak Ibu seluruh Nusantara, silakan melakukan refleksinya di media sosialnya masing-masing, kemudian bisa tag belajar di TPN 8 bersama saya, kemudian di hashtag 1000 pembicara dari 13 negara. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk absen ya, mungkin absen Bapak Ibu bisa, nah di sini yang sudah hadir bisa melakukan absen di bit.ly absen kemerdekaan TPN. Nah, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesediaan hadirnya. Karena waktu, kami mohon diri. Saya moderator, pemandu acara, Nurul Stiani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu pula dengan teman-teman jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan maupun perilaku kami. Demikian undur diri saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.